Ini salah satu nilang guys. Orang yang mau bertanya-tanya mana yang dibilang daun nilang ini. Ini yang dibudidayakan ini di Sulawesi. Ini viral ini sekarang kalau di daerah Sulawesi, Bos. Nilam ini harga per kilo minyak nilamnya harga per kilonya berkisar 1,8. Kang, ini salah satu petani nilang ini. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Nah, saya Bapak Abdul Qadir. Salah satu petani nilang ya, Pak ya? Ya, memang juga saya menjadi petani nilang juga ya. Petani nilang yang seperti biasa lah. Bagaimana cara-cara pengelolaan nilam dari awal kita tanam, Pak? Kalau cara pengelolaan nilang ini menurut pengalaman saya selama ini, itu memang penanaman nilang gampang-gampang susah. Karena boleh dikatakan manja, bisa juga dikatakan tidak nilang ini. Kuncinya memang butuh pemeliharaan secara maksimal. Tapi apakah nilam ini ada maksudnya hamanya atau penyakitnya segala macam? Ya, untuk semua hama akan menyukai itu namanya nilam. Nah, cara semua pencegahannya? serangga itu akan disukai oleh nilam. Adakah cara-cara khusus untuk pencegahan untuk menghindari hama-hama tersebut? Ya memang ada. Ada ya. Nah, kalau artinya obat nilam itu, mungkin saja semua orang tahu petani nilam karena sudah banyak diperjualbelikan di toko-toko. Nah, ada juga yang menggunakan pupuk obat yang rakitan sendiri. Tapi ya itu kalau rakitan sendiri saya tidak bisa komentarkan di sini karena memang ya tidak usah lah, tidak perlu saya itu komentarkan kalau kita, karena mungkin semua petani nilang akan tahu semua. Nah, kalau masalah, tapi kalau saya ya tidak pernah beli obat. Kira-kira nilam itu berapa bulan atau berapa hari kita sudah bisa panen daun nilam ini? Kalau masa panennya nilam itu 5 bulan sampai 6 bulan. Oh, minimal 5 Ya, bulan tapi sampai mayoritas sekarang orang itu petani nilam 6 bulan baru dipanen. dipanen. Nah, tapi saya sudah sering pakai itu waktu 5 bulan dengan 6 bulan baru saya panen. Setelah dipanen itu, Pak, maksudnya apakah langsung disuling atau ada cara-cara tertentu dicincang atau bagaimana, dijemur atau seperti Ya, apa? kalau saya sih, saya tidak menjemur. Oh iya, iya. Cukup saya sudah panen itu hanya bikin pasang tenda baru diangin-anginkan saja, digantung itu. Digantung Gitu. di dalam tenda ya. Saya tidak jemur. Kira-kira, Pak, kalau yang daun nilam itu dalam isinya karung itu kira-kira biasa ada berapa kilo? Maksudnya tersebut karung baru mencapai 1 kilo biasa hasil daripada minyak nilam itu. Oke, begini. Kalau masalah minyak, kita bicara minyak ya. Iya, iya. Nah, kalau minyak itu tidak bisa menentu bahwa sekian karung, apakah per karung per kilo atau apakah per 2 karung 1 kilo. Pertama tergantung dari cara kelolanya, cara mengelola, nah, cara panennya. Kalau memang kita pintar-pintar itu cara panen, ya bisa naik minyaknya. Nah, karena faktornya dari kering. Itu saja kuncinya, kalau basah jangan, tidak ada minyaknya. Oh, tidak ada minyaknya kalau basah. Ada sih, tapi tidak sesuai yang kita harapkan. Kalau memanen itu, Pak, apakah dipangkas atau sekali cabut begitu maksudnya? Kalau Satu kali cabut. awalnya ini saya bertani nilam karena mungkin saya masih belum tahu persis lah begitu. Saya cabut. Cabut ya. Nah, saya cabut, tapi mereka pangkas. Jadi kalau ke depan ini saya panen lagi, mudah-mudahan ada rezeki, ya saya juga pangkas. Kenapa sehingga kita punya pemikiran untuk mencabut tidak memangkas seperti itu, Pak? Mungkin hasilnya kurang atau bagaimana? Nah, itu pemikiran saya, tapi tidak ada artinya tonto-tonto dari siapapun. Itu pemikiran saya dulu sehingga saya cabut. Saya bilang, kalau saya cabut mungkin sih minyaknya ini lebih banyak, karena mulai dari akar sampai ke batang tidak ada yang dibuat sedikit pun. Nah, itulah perhitungan saya. Terkadang pemirsa sebagian bertanya, itu nilang kalau ketika ditanam jaraknya itu berapa? Maksudnya biasa ukuran jaraknya daripada tanaman nilang ini. Nah,
Kalau jaraknya, kalau saya sekitar 80 kali 60 kalau saya. Oh, 80 kali 60. Mm-mm. Dan itu sudah bagus, maksimal ya. Kalau Sudah. menurut saya selama ini sudah itulah selalu saya lakukan 80 kali 60. Nah, kalau memang ada perubahan palingan 80 kali 50. Oh. Nah, tapi mereka saya lihat di kebun-kebunnya kalau saya lewati itu kok hampir rata-rata saya lihat itu 50 kali 50. Nah, itu pendapat mereka ya, tapi ke pendapat saya sudah begitu. Terkadang juga pemirsa bertanya berapa bulan biasanya bibit daripada nilai yang sudah ditanam sudah bisa dijadikan bibit. Oh begitu. Jadi Ya. kalau kita mau ambil bibit itu umur 2 bulan bisa sih diambil bibit sebagian, tapi tidak semuanya. Oh, tidak semuanya. Nah, tapi kalau dalam umur 3 bulan, itu luar biasa bisa sudah dipetik merata untuk ambil bibit. Ini umur 3 bulan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau umur 3 bulan jangan artinya dipetik katanya karena kurang minyak. Tapi kalau saya tidak masuk akal sih begitu. Saya lakukan itu 3 bulan, 2 bulan saya ambil bibit. Pemirsa juga terkadang bertanya apakah jenis nilam itu ada satu macam atau ada 3 macam begitu Oh, karena 3 macam. oh ya, oh, Ada 3. nilam palsu, Oh, ada nilam palsu. ada. Terus Yang kedua ada juga nilang yang hijau daunnya dengan yang bintik-bintik daunnya. Yang bintik-bintik daunnya itu batik-batik itu namanya nilang emas. oh, seperti ini ya contohnya, Pak ya. Seperti ini. Iya. Ini nih, Ini ini. yang nilang emas ini. Ini. Nah, Oh, ini ya, nilang. ini Oh, namanya ini yang nilang emas. nilang emas. Ini yang sudah dibeli ini. Ya, Ini terus ini yang namanya nilang yang hijau ini nah, ini. oh, nilang yang hijau ini. Nah, ini yang saya Oh. maksud, saya bilang yang hijau ini. Oh, yang beda ini, Pak ya, beda ya. Sangat beda. Oh, Ini kan iya, ada iya. kuning-kuningan ya. Kuning-kuningan, betul. Tapi ini agak enggak kuning-kuning dia ya. Oh, tidak. Kalau Tidak. ini Iya. ada ini sudah mau terserang penyakit ini. Namanya penyakit kaki gajah. Oh, Ini contohnya ini penyakit kaki gajah. Coba Wah, lihat. contoh. Ini nih. oh seperti itu. Ini penyakit kaki gajah yang serang dari bawah ini. Oh, dia daunnya anu yang mengerucut ya, daunnya ya. Itu. Oh, iya. Dan ini maksudnya perbandingannya ini apakah minyaknya sama atau bagaimana lain? Ya, pendapat mereka ada 2 macam. Dia bilang kalau katanya ini minyaknya banyak dan juga berat katanya. Tapi kalau saya sih ya tidak sama-sama tergantung dari cara kelola. Oh, tergantung dari cara pengelolaannya ya begitu. Iya. Tapi yang dikatakan minyak nilang palsu itu seperti apa itu, Pak? Ya, maksudnya Kalau nilam palsu ya sekalian itu tidak dibeli karena memang tidak ada orang yang panen itu nilam palsu. dan warnanya juga sama daunnya begitu. Tidak sama, beda memang. Oh, beda daunnya. Kalau daunnya nilam palsu itu polos. Oh, polos ya. Iya, licin kelihatannya itu. Iya. Tidak ada contoh ya, minta maaf tidak ada contoh ini. Ya, sayang karena contohnya tidak ada. Oke. Ini salah satu pembudidaya nilam juga di daerah apa namanya di sini, Pak? Daerah Pempiwang ya. Nah, pembudidaya nilam, dia salah satu pembudidaya nilam juga sudah cukup mahir lah dalam dunia nilam. Ini penanaman nilam ini, tanaman nilamnya luas. Ada mungkin 1 hektar lebih ya. 1 hektar lebih nilamnya ini. Ini nilang emas, ini yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak ini. Nilang emas. Nilang emas. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya mana daunnya nilam ya ini. Seperti ini nilam. Ini seperti ini nilamnya. Nilamnya luas. Luas ini nilam dia tanam. Bahkan sampai buah naga juga. Pohon buah naga dia tanam. Seperti ini contoh-contoh penanaman yang baru yang ditanam harus ditutup pakai gelas-gelas agar terhindar dari terik matahari langsung ya. Ini seperti ini. Jadi makanya ditutup seperti ini, guys. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Salam.